Oke, shalom semua Bapak-Bapak, Pak Proletar, Pak Bidat Slayer. Kita ketemu lagi dalam video respon kita terhadap video Pak Frans Donald ya, mengenai apa yang dia katakan terhadap Romo Daniel Biantoro, bahwa Romo Daniel Biantoro itu pembohong dan melakukan kebohongan publik ya. Kita akan coba, sebelum kita mulai, kita dengar dulu apa perkataan Pak Frans Donald ya dalam videonya. Sebentar, saya akan setel dulu. Dari sini, share sound. Oke. Nah, ini dia. Ya, kita lanjutin ya. Ini sekarang berarti yang ketiga, poin ketiga dan selanjutnya. Jadi adalah pembodohan dan penipuan publik ketika seorang Daniel Biantoro yang ngaku sebagai Romo dan pendiri Gereja Ortodok Indonesia itu mengatakan bahwa Allah yang diberitakan di Al-Quran, yaitu Allah yang maha suci dan maha tinggi, itu bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Paulus. Ini jelas pembodohan dan penipuan publik. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak disebut Bapa karena Yesus tidak disebut anaknya. Iya, memang di Al-Quran tidak ada istilah Allah disebut Bapa. Juga tidak ada istilah orang-orang yang percaya kepada Allah itu disebut anak-anak Bapa atau anak-anak Allah. Nggak ada. Tapi jangan lupa ya, di dalam Al-Quran tadi sudah kita ulas ya, di surat Yunus surat ke-10 ayat 90 yang oleh Al-Quran disebut sebagai Tuhan, itu adalah tuannya Israel, tuannya bangsa Yahudi. Dan dalam tradisi budaya Yahudi, Tuhan yang Maha Kuasa atau Yahweh itu disebut sebagai Bapa. Ya, jadi Yahweh adalah Bapa, Bapa adalah Yahweh. Ini kan budaya tradisi Yahudi. Ya. Jadi jangan karena di Al-Quran tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Bapa, maka dengan sangat ceroboh dan bodoh disimpulkan bahwa oh berarti Allah yang di Al-Quran ini pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Yahudi, pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Alkitab, pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Paulus, pasti bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus. Itu adalah kesimpulan yang salah ya. Sebagai ilustrasi ya teman-teman ya, kalau di Bali gedang itu artinya pepaya, sedangkan di Jawa gedang artinya pisang. Ya bukan berarti orang Bali tidak tahu apa itu pisang. Nah, bukan begitu ya. Atau berarti pisang di Jawa pasti bukan pisang di Bali. Ya bukan begitu ya. Beda istilahnya, beda penyebutannya, bukan berarti esensi atau entitasnya berbeda. Nah ya, jadi sangat ceroboh kalau seorang Daniel Biantoro berusaha memecah belah umat Islam dan umat Kristen dengan mengatakan atau mengajarkan ajaran palsu yang mengatakan bahwa Allah yang diberitakan Al-Quran bukan Allah yang diberitakan oleh Yesus dan Paulus. Ini jelas pembodohan dan penipuan publik. Kemudian sebagai tambahan Ya, oke. Jadi untuk beberapa poin berikutnya itu yang ingin disampaikan oleh Pak Frans Donald ini adalah bahwa Romo Daniel memberikan kebohongan publik ketika mengatakan bahwa Allah dalam Quran itu bukan Bapa, dan juga Allah dalam Quran itu tidak mengatakan Yesus sebagai anaknya. Tetapi perlu diingat dari video yang tadi dipotong sama Pak Frans Donald ini, Romo Daniel tuh mengatakan dari sisi pengajaran akidah Kristen bahwa Allah itu disebut Bapa, dan dalam relasinya kenapa dia disebut Bapa? Sebab dia memiliki anak. Ya. Jadi dia adalah Bapa yang kekal,
Dan karena dia Bapa yang kekal, dia memiliki anak yang kekal, ya, yaitu anaknya Yesus Kristus. Tapi tadi saya dengar sekilas Pak Frans Donald ini sengaja membelokkan bukan anak tetapi anak-anak. Ya, padahal Romo Daniel tidak menyebut anak-anak, ya, tetapi Romo Daniel menyebutkan anak, yaitu dalam konteksnya Yesus Kristus sebagai anak, ya, bukan berarti bukan tadi Pak Frans Donald bilang, oh, orang percaya sebagai anak-anak, bukan. Jadi Romo Daniel tidak ngomong dalam konteks yang itu. Dan dalam poin yang ini intinya si Pak Frans Donald tuh pengen mengatakan bahwa bukan berarti kalau di dalam Quran Allah itu tidak disebut Bapa, maka Allah di Quran itu berbeda dengan Allah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan Rasul Paulus. Lalu dia juga mengatakan beda istilah bukan berarti beda entitasnya berbeda. Nah, dia tadi dengan istilah gedang ya, kalau gedang di Bali itu pepaya, di Jawa gedang itu pisang, ya sebenarnya ini antara pisang dengan pepaya aja juga udah berbeda gitu kan dari situ. Jadi makanya dia koreksi bahwa tadi dia koreksi istilah dia pisang di Jawa dengan pisang di Bali apakah berbeda. Nah, ini mungkin lebih diperbaiki lagi untuk analoginya nih Pak Frans ya, yaitu kalau masalah gedang ya itu sudah dua benda yang berbeda gitu kan seperti ini. Ini kan kita ngomong Allah Allah yang sama di situ artinya sama-sama namanya Allah, tetapi bagaimana pengenalannya kita. Nah, mungkin Pak Bidat Slayer sama Pak Proletar mungkin boleh mau memberikan tanggapannya. Monggo waktu saya persilahkan. Oke, lagi saya mulai. Tadi permasalahannya tentang lagi-lagi dia mau mencoba untuk menyamakan ya. Saya mau kasih analogi begini, Pak. Kita punya presiden, Pak Jokowi. Ya, kita punya presiden Pak Jokowi. Menurut anak-anaknya, dia adalah seorang bapak. Menurut kita rakyat yang pro, ya dia adalah presiden idaman. Yang pro. Bagaimana dengan yang kontra? Dari kubu oposisi misalnya. Ya berbagai macam kritik keluar. Sosoknya masih sama, tapi tentunya pandangan pribadinya sudah berbeda. Kira-kira bisa nggak kita katakan itu sama? Saya pribadi melihat bahwa hal itu nggak bisa dikatakan sama karena kalau dipaksa akan terjadi benturan antara oposisi dengan pro. Nah, bagaimana dengan konteks Allah di dalam kekristenan yang disebut Bapa dan Islam tidak menggunakan kata Bapa? Sekali lagi, ini karena ada dua terminologi yang berbeda. Oknumnya, sosok aslinya, apakah benar-benar itu oknum yang sama? Belum ada yang bisa mempertanggungjawabkan ini. Kenapa? Dari segi pewahyuan pun sudah berbeda. Tuh, kekristenan kita tahu jelas. Makanya di dalam kekristenan kita nggak pernah ada masalah tentang Tritunggal. Karena kita tahu makna anak Allah Putra atau Yesus Kristus tidak merusak keesaan Sang Allah Bapa karena Tritunggal itu esensinya adalah satu. Bagaimana dengan akidah agama seberang misalnya, baik itu Yahudi maupun Islam. Mereka menolak itu. Sehingga kalaupun sosok Allah Bapanya Kristen dengan Islam dan Yahudi ini adalah sosok yang sama, tapi tetap dalam pewahyuan ini berbeda dan penjabaran berbeda sehingga ajaran yang tersanat juga berbeda. Kalau kita mau paksakan sama, nanti yang ada cross antara ajaran Muslim, Yahudi, dan Kristen. Nah, ini lagi-lagi justru akan terjadi benturan. Karena masing-masing mengklaim yang benar begini. Kan sama, yang benar menurut kita, gitu loh. Anggap nih ya, istilah kita pakai lah definisinya. Dianggap ini memang oknum yang sama. Tapi masing-masing punya pandangan yang berbeda. Terus kita nyatakan oke lah sama. Apa nggak berbenturan? Jadi sebenarnya yang mau memecah belah kerukunan umat beragama itu siapa? Gitu loh. Saya jadi semakin yakin bahwa dia mengangkat konten ini ya nggak lain dan nggak bukan hanya sekedar untuk cari subscriber atau cari viewer aja gitu.
Tapi caranya juga kurang canggih. Kenapa? Karena dia main di durasi waktu yang terlalu panjang gitu, Pak. Siapa yang mau nonton 1 jam orang membual begitu? Yang kalau orang memang cerdas bisa melihat bahwa sebenarnya itu bukan dia menjelaskan bahwa Romo Daniel yang memecah belah umat beragama kerukunan, tapi sesungguhnya dia sendiri yang mau mencoba memerciki bibit-bibit perpecahan gitu. Nantinya akan ada keributan kalau kita merespon dengan sudut pandangnya dia. Muslim yang nggak terima akan jadi ribut gitu. Ketahuan kalau dari awal kita sudah katakan ya sudah beda, ya udah dia kan jalan masing-masing gitu. Boleh untuk yang lain coba tanggapi. Dari saya segitu cukup, Pak. Oke, terima kasih Pak Proletar. Mungkin boleh dilanjut Pak Bidat Slayer, gimana tanggapannya nih terhadap poin yang ini nih makin menarik nih Pak Frans Donald ini. Silakan, Pak. Ya, eh yang ini lucu ya. Jadi dia pakai analogi, tapi yang lucunya analoginya malah menunjukkan perbedaan gitu. Kalau definisi gedang, kita ngomong gedang di Bali dan ngomong gedang di Jawa itu definisinya beda ya. Harusnya ya kalau saya koreksi itu misalkan ayam dengan chicken, nah itu mungkin apa substansinya sama nyebutnya beda ya. Ayam sama pite gitu. Tapi ini gedang nama yang sama itu punya arti berbeda dan itu emang ya jangankan istilah yang berbeda kan menurut Frans Donald kan istilahnya walaupun istilahnya berbeda belum tentu esensinya berbeda gitu. Jangankan istilah berbeda, kadang malah istilahnya sama esensinya berbeda. Ya, contoh misalkan pemahaman apa ya? Misalkan pemahaman Nabi di Kristen dan di Islam ya beda kan. Pemahaman Rasul kalau di Kristen itu murid-murid Yesus, kalau di Islam ya mungkin yang lain lagi gitu. Jadi kita nggak bisa menyamakan mentang-mentang istilahnya sama kita tafsirkan sama, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi uh, justru di sini kelihatan ya uh, kekacauan cara berpikirnya Frans Donald ini gitu. Jadi kita harus pertama kadang-kadang jangankan beda agama ya, kadang di kekristenan sendiri itu istilah misalkan kayak istilah keselamatan gitu. Kalau misalkan orang ortodok ngomong keselamatan dengan orang reform gitu pasti berbeda. Kasih karunia lah, misalkan kita tanya ke orang Katolik, kita tanya ke orang Advent, kita tanya ke orang yang lain akan memiliki pandangan yang berbeda-beda gitu. Ya jadi menurut saya tuh Frans Donald itu ibaratnya gini loh. Dia ngambil ya buku rohani apa ya, misalkan Mana Surgawi lah gitu. Yang ada tulisannya khusus untuk kalangan sendiri. Ya. Terus dibacakan di lingkungan agama lain gitu. Dibacakan ke orang Islam misalkan. Ini bertentangan dengan iman kita gitu, iman Islam gitu misalkan. Ya terang aja ya bertentangan kan. Romo Daniel sendiri kan itu menjelaskan menurut cara pandang kekristenan gitu, bukan bukan cara pandang dia memaksakan untuk dipercaya semua orang kan, enggak. Dia mewakili kekristenan gitu. Jadi ibarat buku itu ya ada tulisannya khusus untuk kalangan sendiri gitu. Kalau kalangan yang lain baca sakit hati ya kan udah ditulis di situ khusus untuk kalangan sendiri. Jadi nggak usah digeneralisasikan karena emang itu khusus kalangan sendiri gitu. Ya misalkan kita tanya ke definisi Yesus sendiri kan, Yesus itu menurut saksi Yehova adalah malaikat Mikael gitu. Yesus menurut uh, Islam adalah Nabi Isa yang hanya seorang nabi. Tanya ke Frans Donald, Yesus itu siapa? Dia juga kan Unitarian, nggak percaya Yesus itu anak Allah. Dia pasti bilang Yesus itu cuma mungkin kayak pandangan saksi Yehova gitu. Jadi Yesus yang sama itu substansinya bisa berbeda-beda antara kita dengan Frans Donald aja. Pandangannya soal Yesus sudah pasti berbeda. Dan itu kita nggak bisa dipaksakan, yang udah berbeda itu sesuatu yang berbeda cara pandang. Dan harusnya kita terima perbedaan itu sebagai ya sesuatu perbedaan. Kita kalau mau saling menghargai, nggak usah disama-samain, tapi juga jangan dibenturkan gitu. Dan ini
Frans Donald ini sedang membenturkan sesuatu yang emang berbeda gitu. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bidat Slayer ya. Untuk Pak Frans Donald, emang boleh Pak, emang boleh selancang ini. Hati-hati, masalah masalah nama itu, masalah gelar. Ya, tadi kalau dengar yang di bagian pertama dari video kami ini membahas soal ini, kita mengatakan bahwa Allah itu ya istilah umum, ya. Lalu gelar Maha Suci, gelar Maha Tinggi itu tuh ya siapa itu merupakan usaha manusia untuk mendeskripsikan sesembahannya. Setiap orang yang memiliki kepercayaan, siapapun yang dia anggap sebagai sesembahannya atau sebagai Allahnya dalam konteks umum, mereka memiliki hak untuk mendeskripsikan sesembahannya seperti apa. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah adalah kan sejauh apa mereka mengenali, sejauh apa penggenapan pewahyuan itu diterima ya dari sesembahannya itu. Nah, jangankan soal Allah ya Pak Frans Donald, dalam relasi manusia aja manusia yang sama itu bisa dikenali dengan berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Ya makanya ada istilah, wah ternyata kamu beda ya. Ternyata kamu orangnya berbeda ya dari apa yang saya bayangkan. Oh, kamu ternyata begini ya, ternyata begini ya. Karena eh, kadang-kadang orang menerapkan sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang umum kepada orang tertentu dan mengharapkan bahwa itulah sesuatu kebenaran yang tergambarkan pada pribadi orang itu. Tapi ternyata semakin semakin dia mendengar dari orang-orang yang lebih dekat dengan pribadi itu ya dia menemukan bahwa loh ada hal-hal yang lain ya pengenalannya belum penuh dan ketika pengenalannya penuh mungkin dia akan ya ada dua sisi mungkin dia akan semakin dikuatkan atau dia akan merasa loh ternyata apa yang saya tahu salah selama ini. Nah, kalau sudah salah berarti kan ini pribadinya tidak sesuai dengan apa yang dia kenal. Nah, jadi dalam konteks itulah kita berbicara dari segi sudut pandang akidah Kristen, Allah itu seperti apa? Kita memahaminya dari kepenuhan wahyu yang kita terima di dalam Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus sebagai anak Allah, ingat loh Pak Frans Donald, jangan dipelesetin jadi anak-anak Allah loh. Yesus Kristus tuh anak Allah, dan Yesus Kristus itu yang menggambarkan siapa itu Bapa. Nah, jadi pengenalan kami terhadap Allah itu sebagai Bapa penuh. Karena kenapa? Yesus Kristus yang menyatakannya. Nah, pengenalan dari iman lain, agama lain, ya kita nggak tahu apakah mereka menerima kepenuhan wahyu seperti yang kami terima. Nah, itu kan terserah akidah lain, terserah agama lain. Tapi kalau dipaksakan harus sama semuanya ini, nah ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya ya, Pak Fransona pasti sudah sangat mengerti lah soal hal seperti ini. Jadi ya sampai video yang ketiga ini kita bikin, kami sudah benar-benar mendengar dan kami mencoba mencari tahu apakah benar Romo Daniel mengajarkan kebohongan. Ternyata enggak, ternyata sesuai dengan apa yang kami imani sebagai seorang Kristen yang diajarkannya, tidak ada yang salah. Ya, seperti itu. Jadi ya sekarang yang kita pertanyakan kembali lagi, motivasi Pak Frans Donald ini sepertinya bukannya ingin membuat adem atau ingin menyejukkan, tetapi malah justru kayak red herring fallacy gitu. Jadi Pak Frans Donald itu menebar sesuatu gitu kan, menebar sesuatu dan juga membangun suatu strawman. Nah, seolah-olah bahwa kita mempercayai hal yang Pak Frans Donald ngomong, tapi sebenarnya kita tidak seperti itu ya. Jadi lain kali coba berpikir lebih bijak lagi Pak Frans Donald ya, mencari subscriber
jangan sampai segininya lah seperti itu. Itu pesan dari kami lah, pesan moralnya dari situ ya. Paling itu aja mungkin dari kita untuk tanggapan kita yang ketiga ya, video ketiga ya. Ya, terima kasih nih buat Pak Bidat Slayer sama Pak Proletar nih, luar biasa sekali. Nanti Ya. jika ada kesempatan lagi kita coba lanjutin lagi karena tadi masih ada sisa ya dari videonya Pak Frans Donald ini. Nanti kita coba bikin tanggapan video yang keempat atau yang ya mudah-mudahan keempat kelima selesai kita video satu ini ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Proletar, terima kasih Pak Bidat Slayer. Tuhan Yesus memberkati semuanya.